Di startup ini pengalamanku memang jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Pace-nya cukup berbeda dengan di corporate tadi gitu. Pace-nya cukup cepat, budaya kolaborasi, lebih banyak diskusi. Yang penting adalah mindset agile itu sendiri. Pendekatan secara casual mungkin lebih lebih cocok diterapkan di startup. Dear viewers, welcome back to Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar viewers hari ini? Perkenalkan, saya Dara yang akan memandu acara Projection untuk hari ini. Di samping saya telah hadir seorang praktisi hebat yang handal dalam bidangnya, yaitu Mas Adi Kristanto. Punya gelar yang sangat banyak nih, Mas Adi Kristanto, PMP, PMI AJP, PSM, dan Staff Angelis. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Mbak Dara. Apa kabar Mas Adi hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya, semoga sehat selalu ya Mas Adi. Amin. Mas Adi, saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin cukup menarik dan mungkin orang awam juga ingin tahu nih, bagaimana sih pembedaan startup dengan perusahaan konvensional lainnya? Oke, pertanyaan menarik ya, Mbak Dara. Ya, jadi berdasarkan pengalaman. Betul. Pengalaman bekerja di dunia corporate dan juga di industri startup ya. Jadi kalau di corporate memang pekerjaannya lebih formal ya, cenderung baku. Kemudian juga ya secara company memang perusahaannya perusahaan besar ya, karyawannya banyak gitu kan, dan juga punya prosedur, punya proses yang cukup baik gitu. Secara project management juga punya PMO yang baik gitu, dan juga secara culture, secara budaya perusahaan memang sudah tersetup dengan baik gitu. Artinya ya kalau kita masuk di dunia corporate ya kita tinggal ikuti saja prosesnya seperti apa. Pembagian role and responsibility juga sudah jelas gitu. Sebagai misalnya masuk sebagai project manager gitu, kita sudah jelas pekerjaan kita apa ya sehari-hari, terus kita bertanggung jawab kepada siapa, dan juga planning secara personal development juga memang sudah cukup jelas ya. Artinya bekerja di dunia corporate, di industri corporate memang sudah cukup baik, itu artinya sudah tersetup semuanya, ya kita tinggal ikuti saja gitu. Nah kalau di startup ini pengalamanku memang jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Ketika masuk ke startup, ya pace-nya cukup berbeda dengan di corporate tadi gitu. Pace-nya cukup cepat, kemudian juga budaya kerjanya lebih banyak budaya kolaborasi, lebih banyak diskusi, brainstorming, tidak ada batasan antara senior dan junior. Kita sama-sama di satu company itu, artinya kita bisa berdiskusi dengan siapa saja, bahkan kita bisa diskusi dengan CTO, dengan CEO langsung seperti itu. Dan cara kerjanya juga lebih casual ya, lebih casual. Artinya kalau di corporate memang lebih lebih baku gitu ya, pakai misalnya pakaian gitu kan, ada aturannya. Cuma kalau di startup terasa lebih casual, artinya tidak ada batasan, lebih bebas supaya orang-orang juga bisa lebih berinovasi. Kalau punya ide-ide, harapannya juga bisa lebih leluasa ya, mengungkapkan ide atau pendapat ke orang lain. Kira-kira itu sih bedanya ya yang aku rasain ketika aku bekerja di startup dan corporate. Oke, berarti kan untuk corporate itu lebih formal dan startup itu lebih dinamis saja ya. Tapi udah pastikah startup itu agile Mas Adi? Oke, ya kalau kita ngomongin agile ya Mbak Dara, karena startup ini kita berada di fase awal ya, first stage of development gitu kan, dan akhirnya mungkin startup ketika sudah settle mungkin saja akan menjadi sebuah corporate gitu kan nantinya. Corporate juga mungkin diawali dengan startup juga gitu kan. Nah, apakah
startup itu agile? Karena kita berada di fase yang awal, artinya kita membutuhkan pace yang lebih cepat gitu kan. Artinya bagaimana cara kita bisa deliver suatu value ke customer lebih cepat. Jadi pendekatan yang akan digunakan juga harusnya bisa cocok nih dengan culture yang ada di startup. Jadi kalau aku lihat memang pendekatan agile ini lebih cocok ya, lebih cocok di startup karena bagaimana cara kita deliver value ke customer juga bisa lebih cepat gitu. Jadi ya apakah startup itu agile atau enggak itu pertanyaan tadi Mbak Dara, mungkin akan lebih cocok kalau kita bisa pakai beberapa pendekatan agile. Yang penting adalah mindset agile itu sendiri di startup, bagaimana cara kita punya mindset yang baik terhadap agile dan penerapannya di startup seperti apa. Jadi menurutku selama kita punya mindset yang baik, apa itu agile, tidak hanya di startup, di corporate pun sebenarnya kita bisa terapkan itu. Oke, berarti untuk agile sendiri itu bisa diterapkan dimanapun ya, dan nggak semua startup itu tuh agile. Ya, bisa kayak gitu. Nah, namun bagaimana sebuah startup itu mengukur kesuksesannya dan bagaimana dia mencapai perkembangan tujuannya, itu apa sih ukuran yang ditetapkan? Oke, pertanyaan menarik juga nih Mbak Dara ya. Banyak ya ukurannya gitu. Jadi masing-masing startup ya tergantung dari visi dan misi perusahaannya. Bagaimana cara mengukur suatu startup itu sukses atau tidak, yaitu tergantung dari masing-masing perusahaan startup itu sendiri. Tapi umumnya kita bisa lihat misalnya dari financial performance. Financial performance apakah itu baik dari waktu ke waktu. Kemudian juga kita bisa melihat secara market share, apakah produk atau feature yang dihasilkan itu juga bisa masuk ke market. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana customer satisfaction ketika kita meluncurkan suatu produk atau feature, karena kita deliver value ke customer juga harusnya lebih cepat. Harapannya juga kita bisa mendapatkan feedback yang lebih cepat dari customer. Jadi ketika kita meluncurkan suatu feature, harapannya kita juga bisa mendapatkan ukuran gitu, apakah produk yang atau feature yang kita luncurkan itu benar-benar memuaskan si customer. Kemudian juga kita bisa melihat employee satisfaction itu sendiri, bagaimana tadi ya, ketika kita fokusnya ke customer, jangan lupa kita juga bisa fokus ke internal gitu, ke employee, apakah employee juga satisfaction bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada ukuran namanya product adoption. Nah, product adoption itu berapa banyak sih suatu feature atau produk itu dipakai oleh customer. Kemudian ada lagi ukuran ya company culture. Itu juga kita bisa melihat bagaimana sebuah budaya startup itu cocok nggak sih gitu, dan bisa mengimprove gitu, mengencourage karyawan untuk bisa improvement, self development lebih baik. Ya, itu budaya dari perusahaan. Gitu. Saat itu di mata masyarakat juga startup itu adalah sebuah perusahaan yang modern dan mungkin lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, dan juga tadi kan Mas Adi sempat singgung terkait dengan adalah untuk ukuran untuk internalnya agar bagaimana startup itu bisa sukses ke depannya. Kenapa sih company culture yang seperti ini tuh menjadikan stigma atau melekat pada masyarakat umum? Iya, mungkin kita melihatnya ke startup yang ada di luar kali ya gitu ya. Kita pengen membangun budaya yang lebih santai gitu, lebih fleksibel, lebih luas. Itu makanya ya pendekatan secara casual mungkin lebih cocok diterapkan di startup gitu ya. Makanya ketika aku di corporate kemudian pindah ke startup, terasa lebih casual aja gitu ya, lebih casual artinya tadi ya, dengan budaya yang lebih casual, lebih santai, orang jadi lebih enak, lebih mudah untuk mengeluarkan ide, untuk brainstorming, diskusi, terus tidak ada senior dan junior,
dan kita bisa berdiskusi dengan siapapun gitu ya. Dan akhirnya itu jadi menciptakan persepsi ya. Persepsi saat ini kalau kerja di startup itu kayaknya asik gitu, kayaknya asik, dan kayaknya ya generasi sekarang beda banget sama generasi dulu ya. Kalau dulu mungkin kalau ditanya mau kerja di mana, pilihannya pasti corporate besar gitu yang udah established gitu. Kalau sekarang kayaknya generasi apa nih pada sekarang gitu kan, setelah milenial gitu, kalau ditanya ingin bekerja di industri mana, pasti kebanyakan di industri startup ya. Tapi startup juga kalau secara culture perlu dilihat juga apakah kita cocok dengan gaya budaya yang ada di startup. Jangan sampai dengan pace yang cepat, walaupun casual, kemudian jam kerja yang fleksibel, kemudian role dan responsibility yang kadang mungkin kita bisa pakai multiple hats, kita bisa mengerjakan apapun di startup, akhirnya malah jadi nggak cocok nih dengan gaya bekerja kita. Itu juga perlu kita pikirin juga sih, kira-kira gitu ya Mbak ya. Nah, dengan pace yang cepat itu Mas Adi, bagaimana sih para startup membangun kultur inovasi dan juga creative thinking di dalam kalangan karyawannya? Oke, yang pasti ini kita harus ngebangun budaya gitu secara continuous improvement supaya setiap employee itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Nah, yang pertama mungkin aku bisa melihat dari sisi bagaimana cara kita mengencourage communication gitu dengan menciptakan working environment yang lebih nyaman gitu. Makanya tadi budayanya lebih casual gitu kan. Kemudian bagaimana cara bekerja, lingkungan bekerja juga dibuat lebih nyaman gitu. Makanya kalau Mbak Dara lihat-lihat perusahaan startup mungkin nggak jauh-jauh dari meja kerja gitu kan. Ada ya. Salah satunya gitu, atau juga ada ruang untuk rekreasi gitu kan, untuk rekreasi yang bisa digunakan mungkin setelah bekerja gitu, atau ketika mencari ide dibuat environment sedemikian rupa supaya orang lebih nyaman, open communication, dan akhirnya bisa terbuka untuk berkolaborasi. Kemudian kita juga harus bisa melihat bagaimana perusahaan mengimbres suatu kesalahan. Artinya kalau kita punya kesalahan, budayanya ya kita admit bahwa kita melakukan kesalahan, tapi jangan fokus ke orangnya yang melakukan kesalahan gitu, tapi kita fokus bagaimana cara kita memperbaiki, menemukan solusi. Nah, ketika orang sudah terbiasa dengan budaya seperti itu, jadi kalau orang salah, dia ngerasa bahwa dirinya dia, istilahnya kalau sekarang blaming gitu kan, atau blaming culture gitu, dia ngerasa bahwa aku salah gitu kan. Karena udah tercipta budaya yang seperti itu gitu, jadi ketika orang lain punya solusi atau kita melakukan eksperimen, kita nggak takut nih, karena kita udah punya satu lingkungan di mana ketika kita punya salah, it's okay, nggak apa-apa salah gitu, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Kemudian juga kita harus bisa melihat bagaimana perusahaan provide support, artinya support untuk personal development, self improvement, ada training gitu kan, atau misalnya bagaimana cara kita bisa melakukan improvement supaya kita punya improvement untuk kita sendiri nih gitu kan, kita bekerja. Kemudian juga bagaimana perusahaan bisa recognize atau reward inovasi, itu juga penting ya. Jadi ketika kita bekerja, perusahaan merecognize kita gitu, dan akhirnya si employee jadi semangat nih gitu kan, punya semangat bahwa oh apa yang saya kerjakan ternyata punya impact ya gitu, punya impact nggak hanya ke perusahaan gitu juga, tapi juga ke customer. Karena kalau anak sekarang kenapa pengen bekerja di startup, pasti kata-katanya adalah pengen punya impact yang lebih besar gitu, bahwa apa yang saya kerjakan punya impact ke orang yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah bagaimana si perusahaan bisa membuat satu budaya
supaya kita bisa berpikir outside of the box gitu kan, outside the box. Jadi ini lebih bagaimana cara kita bisa berkreasi, berinovasi gitu dengan bebas. Akhirnya setiap orang merasa dihargai, punya pendapat, punya ide, ya balik lagi akhirnya bisa tadi ya, kita bisa customer satisfaction tadi, yang deliver value ke customer. Begitu pada. Keren banget jawaban dari Mas Adi semuanya. Jadi Avenue tahu apa perbedaan yang mendasar dari corporate saat ini dan mungkin startup saat ini. Mungkin Mas Adi bisa memberikan closing remarks untuk para Avenue kita nih Mas. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk Avenue yang saat ini berkarir di industri corporate gitu dan mungkin ingin switching ke industri startup, saran dari aku coba gali lebih banyak informasi dari startup tersebut, kemudian budayanya seperti apa, dan juga harus siapin mindset dan mental juga nih ya Mbak Dara, supaya ketika kita bisa switching dari industri corporate ke industri startup, kita bisa lebih siap ya menghadapi perubahan budaya. Kira-kira itu. Keren banget closing remarks-nya dari Mas Adi. Oke, viewers, sekian obrolan kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika viewers ingin melakukan training dan mencari sertifikasi, boleh kontak dan baca di deskripsi box di bawah ini. Sampai jumpa, viewers!